Kita ke berita pertama, Ustadz Subki, Agustus bukan saja bulan bersejarah sekaligus momentum peringatan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Bulan ini juga jadi sejarah bagi 4 pasangan di Yogyakarta yang melaksanakan nikah massal dengan konsep kemerdekaan. Iring-iringan ini bukan sekadar kirap kebudayaan warga dari Kampung Malangan Giwangan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta dalam memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Kirap ini juga mengawal 4 pasang calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan massal. Dengan mengenakan pakaian pengantin bernuansa kemerdekaan, 4 pasangan tampak sumringah menyapa warga yang menyaksikan mereka di arah keliling kampung. Kirap pengantin dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Upacara sakral itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti sejumlah peserta serta panitia. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan buku sejarah, keempat pasangan ini silih berganti mengucapkan janji suci di depan penghulu. Salah satu peserta mengaku terharu dengan gelaran nikah massal unik ini. Kita terima kasih sekali kepada panitia dan juga penyelenggara atas kerjasamanya. Selagi kita untuk pasangan kita sekarang sudah halal, dan di 17 Agustus ini alhamdulillah kita bisa memperingati dengan pernikahan ini. Kegiatan yang digelar Forum Ta'aruf Indonesia bertujuan untuk berbagi kebahagiaan serta semangat kemerdekaan kepada masyarakat. Atas alasan itu pula, mengapa buku sejarah jadi bagian dari mas kawin. Kenapa harus dengan buku sejarah? Karena mantan ini harus tahu sejarah bangsa dan bagaimana mengisi kedepannya, hilangkan perselisihan, perbedaan, dan bangun Indonesia menjadi satu dan bersama. Kegiatan nikah massal ditutup dengan lomba makan kerupuk yang diikuti oleh para peserta. Narsunasih melaporkan dari Kota Yogyakarta. Masya Allah, unik sekali, senang bisa melihat keempat pasangan melangsungkan pernikahan. Semoga bahagia dan dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Nah, Ustadz Subki, ini mungkin bisa menjadi bukti bahwa menikah itu tidak harus mewah. Yang penting sah dan bisa terhindar dari fitnah. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, saya sepakat gitu, karena kalau di dalam hukum Islam itu memang pernikahan itu ringkas gitu ya. Apabila sudah misalnya ada pengantinnya, kemudian ada walinya, kemudian ada saksinya, dan kemudian dilanjutkan dengan ijab qabul, ya itu sudah sah gitu ya. 2 orang saksi saja cukup gitu. Sementara mahar itu sebetulnya bisa saja dia tidak tunai gitu ya, karena waktu misalnya qabiltu tazwijaha wa nikaha bimahril madkur, kalau maharnya disebut, mungkin aja nanti mahar ada yang ghair musamma gitu, mahar yang belum disebut gitu ya, bisa jadi itu kejadiannya. Tapi paling tidak janganlah, kalau bisa sih dia kemudian menyebut ya, karena kata Nabi SAW, kita nikah itu mahar tuh nggak harus yang mewah ya, walau khotaman min hadid, walaupun cuma sekedar cincin dari besi. Wah, itu kan artinya harga yang sangat murah gitu ya. Mungkin dengan 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, atau mungkin kalau dia ada 1 juta rupiah ya, silahkan gitu, yang berupa harta gitu ya, atau mungkin emas 1 gram ya, 2 gram, itu kan jumlah yang tidak besar ya. Yang penting saya setuju tadi, yang penting mereka sah secara syariat ya, dan mereka mendapatkan keberkahan. Karena nikah itu adalah merupakan keberkahan. Di samping sunnah Nabi, kita tahu bahwa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah merupakan satu keberkahan. Bahkan kalau kita mau kekayaan, kesuksesan, dan keberhasilan ya, itu ada asar sahabat yang menyebutkan iltamisul ghina fin nikah, carilah kesuksesan, kekayaan, kemakmuran itu dengan pernikahan. Karena walaupun kita merupakan orang yang fakir ya, dalam ayat dikatakan iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli, kalau kamu fakir, fakir itu kan di bawahnya miskin ya. Kalau dengan keberkahan pernikahan, nanti kalian akan mendapatkan kecukupan harta dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Nah, kemudian nih Ustadz, jika kita perhatikan tadi, maharnya adalah seperangkat alat sholat dan buku sejarah kemerdekaan. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz, apa sebetulnya sebaik-baiknya mahar yang diberikan kepada mempelai wanita dalam sebuah akad pernikahan? Ya, memang kalau saya secara pribadi lebih senang mas kawin itu berupa emas, berupa uang gitu, sesuatu harga yang bisa dipakai untuk untuk hidup gitu ya. Sementara kalau seperangkat alat sholat, mungkin di dalamnya juga ada kitab suci atau buku sejarah. Kalau pendapat saya pribadi, jadikan itu jangan sebagai mahar, tapi jadikan itu sebagai hadiah, sebagai simbol gitu. Walaupun ya karena dia ada harganya, bisa jadi itu pun bisa dijadikan untuk mahar. Cuman saya ingat dulu kalau guru saya gitu, ya mahar kalau bisa dia berbentuk sesuatu yang bersifat harta. Walaupun tadi buku juga kan pasti ada harganya, bahkan itu harganya ya kalau orang yang memahami sejarah bangsanya itu juga memiliki harga yang tinggi gitu ya. Karena nanti naudzubillah summa naudzubillah min zalik, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya misalnya dalam satu pernikahan itu terjadi perceraian qabla dukhul, artinya sebelum terjadi hubungan, ya itu misalnya ada ketidakcocokan gitu, sehingga kan dia harus membagi dua mahar itu gitu ya. Nah, waktu membagi dua, masa buku sejarahnya dibagi dua, atau Qur'annya dibagi dua, atau seperangkat alat sholatnya dibagi dua. Ini hanya pendapat saja sih ya. Kalau saya lebih cenderung mas kawin itu adalah yang bersifat harta, tapi kemudian Quran, seperangkat alat sholat, dan apa ya termasuk buku sejarah yang sangat baik itu dijadikan sebagai satu hadiah ya, menjadi satu simbol ya, mungkin bisa dibuatkan tempat yang cantik ya supaya mereka mengenang, apalagi mereka dinikahkan secara massal di bulan kemerdekaan yang pasti diambil atau dimerdekakan negara ini bukan dengan santai-santai, tapi dengan darah, dengan keringat ya, dengan korban jiwa, sehingga kemudian menimbulkan semangat gitu bahwa dalam pernikahan kita juga harus memiliki spirit untuk berjuang, menjadikan keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah sampai kita menuju jannah. Amin, Amin ya rabbal alamin.